Halo amigos parantosku, Mahada Mangos. Balik lagi di Gayakin Movie, di mana video ini merupakan part 14 dari serial Dragon Quest 2020 yang akan menceritakan tentang Dai yang bekerja sama dengan Baran menyerang kerajaan iblis. Bisakah anak dan ayah itu menang? Nggak pakai banyak tocap, mending langsung tonton aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Scene dibuka dengan Hadlar yang terlihat kesakitan bahkan sampai memuntahkan darah, yang ternyata itu akibat efek samping dirinya yang udah dirubah menjadi Choma Seibutsu. Walau begitu, Hadlar bilang ia dengan senang hati membayar dengan nyawanya asal bisa lebih kuat daripada para murid Avan. Di sini Hadlar memberitahu jika ia udah membuat para bidak dari sihir terlarang, dan dengan begitu maka kalau Hadlar tewas, para bidak pun akan mengalami nasib yang sama. Mendengar itu, nggak diduga Him menangis sambil berkata ia rela mati asal bisa memenuhi ambisi Hadlar. Sampai membuat Hadlar bingung karena benda seperti Him bisa mengeluarkan air mata. Hingga nggak lama Fenbren datang melapor pada pemimpinnya itu. Scene lalu berpindah pada Popu, Hyunkel, dan Kurokodain yang udah sampai di tanah kematian. Mereka pun akhirnya menemukan tubuh Chiu dan pasukannya yang udah tergeletak nggak berdaya. Chiu lalu tersadar dan mengira Popu dan yang lainnya yang udah menyelamatkan nyawanya. Hingga ia lalu mengembalikan tongkat milik si Popu. Tapi nggak lama Hyunkel merasakan kehadiran seseorang, dan dengan merasakan aura orang itu aja, ia meminta Popu segera pergi dari sana, membawa Chiu dan pasukan pengintainya. Sementara ia dan Kurokodain akan menghadapi orang tersebut. Setelah Popu pergi, orang itu pun menampakkan diri yang ternyata adalah Baran. Begitu melihat sang kesatria naga, si buaya langsung meminta Baran untuk menjauhi Dai karena Dai punya tugas penting memimpin pasukan untuk menyerang kerajaan iblis. Namun Baran menjawab ia udah nggak peduli pada Dai dan teman-temannya itu karena sekarang tujuan utamanya adalah menghabisi sang iblis agung Ban. Mendengar itu, Kurokodain bilang kenapa mereka yang punya tujuan sama nggak bekerja sama aja. Namun Baran malah menghajar si buaya sampai terhempas. Hyunkel coba menolong, namun ia pun harus mengalami nasib yang sama. Baran sangat marah karena walau tujuan mereka sama, namun ia masih sangat membenci manusia. Dan bilang ia lebih baik mati daripada membantu mereka. Dan ia menyelamatkan Chiu hanya karena kebetulan lewat di sana aja. Karena Baran akan menghadapi Ban dan semua pasukannya seorang diri. Hyunkel lalu melihat tatapan Baran dan menyadari sesuatu, karena ternyata Baran ingin melawan Ban demi Dai. Dengan kata lain, walau nggak bisa menang dari Ban dan pasukannya, minimal Baran bisa melemahkan kekuatan mereka. Namun Hyunkel bilang ia nggak akan membiarkan Baran bertarung tanpa harapan, bahkan jika itu Baran lakukan untuk Dai. Karena Hyunkel nggak mau Baran mati, sebab ia udah berjanji pada Larhart untuk menjaga dua kesatria naga itu. Nggak lama, Him dan Albinas datang ke sana dan memperhatikan situasi yang semakin memanas antara Baran dan juga Hyunkel. Baran lalu mencabut pedangnya, sementara Hyunkel berkata ia akan menghentikan serangan Baran demi si Larhart. Melihat kesempatan itu, Albinas berkata pada Him jika ia akan ikut menyerang diam-diam dan menghabisi Baran juga Hyunkel sekaligus. Bahkan ia nggak peduli walau Him berusaha melarangnya. Sementara itu, Baran mulai mengaktifkan kekuatan naganya dan kemudian menyerang Hyunkel. Dan saat itulah Albinas ikut menyerang hingga kemudian terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Him lalu menemui Albinas yang setengah badannya udah hancur. Sementara Baran, Hyunkel, dan Kurokodain udah menghilang dari sana. Yang ternyata Baran udah membawa Kurokodain dan Hyunkel keluar dari tanah kematian. Namun terlihat jika Hyunkel udah nggak sadarkan diri, yang Baran bilang Hyunkel nggak akan bisa bertarung lagi. Dan ternyata saat tadi Baran bersiap menyerang Hyunkel, ia terlalu fokus sampai nggak menyadari kehadiran Albinas. Sementara Hyunkel yang sadar kalau sang ratu bidak mengincar mereka lalu menyerang Albinas dengan jurus pamungkasnya. Hingga akhirnya Hyunkel yang gak sempat mempertahankan diri harus terkena tebasan Baran dengan sangat telak. Baran terlihat sangat menyesal dan bertanya pada Kurokodain apa yang harus ia lakukan untuk membalas perbuatan Hyunkel yang udah menyelamatkan nyawanya.
自分の力。今はただ不器用だが心意気だけを組んでやってくれ。Shin lalu berpindah ke markas para manusia di mana Dai berencana pergi sendiri untuk menghancurkan gerbang iblis di bawah laut. Namun Leona bilang agar Dai mengajak satu orang untuk menemaninya. Popu dan Mamu berebut untuk menemani Dai, namun tiba-tiba Baran udah berada di sana dan berkata jika ia yang akan pergi bersama Dai. 私とダイのコンビでは実力的にマーム、クロコダインの3人には Keesokan harinya, ayah dan anak naga ini pun akhirnya terbang bersama ke tanah kematian. Sementara Popu, Kurokodain, dan Mamu bertugas membantu melawan para pengawal di permukaan setelah gerbangnya dibuka. Hingga gak lama tiba di sana, Popu akhirnya menyadari jika Gomechan menyusup ikut ke sana juga. Tapi sialnya, kedatangan mereka ternyata diketahui para bidak yang datang ke sana juga. Sementara Dai dan Baran udah berada di dalam laut untuk mencari pintu gerbangnya. Balik lagi ke Popu yang bertanya pada para bidak di mana keberadaan si Fenbren, karena ia ingin membalas dendam untuk Chiyu. Yang ternyata keempat bidak pun baru menyadari jika Fenbren memisahkan diri dari mereka. Beralih ke Dai lagi yang akhirnya tiba di depan gerbang iblis dan di sana ternyata Fenbren udah menunggu mereka atas perintah dari Ban langsung. Sementara itu di markas Yunkel yang baru aja tersadar ingin segera menyusul teman-temannya walau sekujur tubuhnya udah terluka parah. Namun si Emi lalu berkata kalau ia udah membuang tombak Yunkel agar pria yang disukainya itu nggak bisa bertarung lagi. Yunkel lalu meninggalkan markas dengan terus dikejar oleh Emi yang mencoba mencegah pria itu ke tanah kematian. Hingga akhirnya di sana Emi menyatakan perasaannya pada si Yunkel. Gak lama tombak Yunkel tahu-tahu berada di sana bahkan membuat Emi bingung karena katanya ia udah membuang tombak itu di dalam hutan. Setelah memakai armornya, Yunkel pun bersiap pergi dan berkata ia nggak akan memberitahu siapapun tentang perasaan Emi kepadanya, namun ia meminta Emi untuk melupakan perasaan tersebut. Shin lalu kembali ke Dai dan Baran yang dihadang oleh Fenbren, di mana si bidak bahkan nggak menyembuhkan matanya yang terluka oleh Baran untuk menjaga api balas dendamnya tetap menyala. Fenbren langsung menyerang dengan sihirnya sampai membuat pedang naga iblis milik si Baran terlepas. Setelah itu, si Fenbren pun mengubah tubuhnya menjadi bor dan hampir aja mengenai Baran. Beruntung Dai dengan pedangnya bisa melindungi ayahnya itu dan berhasil memotong tubuh si bidak menjadi dua hingga kemudian hancur di bawah laut. Setelahnya, dua kesatria naga itu menyatukan kekuatan pedang mereka untuk membuka gerbang iblis dan berhasil membuat lubang yang cukup besar. Dai dan Baran akhirnya masuk ke dalam istana iblis tapi nggak diduga Hadlar lalu mendatangi keduanya. Sementara itu, di permukaan teman-teman Dai udah memulai pertarungan melawan para bidak hingga nggak lama Yunkel pun tiba di sana juga membuat jumlah di kedua kubu sama imbang. Balik lagi ke Hadlar yang berniat melawan dua kesatria naga sekaligus. Tapi si Baran berkata jika ia yang akan melawan Hadlar seorang diri walau Dai memperingatkan jika Hadlar sekarang udah jauh lebih kuat. Dai kemudian malah menyerang si Hadlar seorang diri dan beradu pedang dengan sang komandan iblis. Hadlar ternyata bisa mengeluarkan rantai dari tangan kirinya dan berhasil mengikat tubuh Dai dan lalu menembakinya dengan sihir api dengan tangan kanannya. Namun Dai ternyata bisa lolos dan kemudian beradu kekuatan menggunakan Aban Sutorasu. Tubuh Dai pun lalu terhempas dan ditangkap oleh Baran. Dan ternyata Dai menyerang Hadlar sendirian agar Baran tahu kalau sang komandan iblis sekarang udah bener-bener jauh lebih kuat. Baran lalu sedikit terkejut melihat benda yang ada di dada Hadlar dan berkata bagaimana Raja Iblis Agung Ban bisa melakukan sesuatu yang begitu biadab dengan menanamkan benda tersebut pada pelayannya sendiri. Ban yang menonton pertarungan mereka lalu memberitahu Mr. Fern jika benda yang ada di tubuh Hadlar bernama inti hitam, di mana jika Hadlar kalah, benda itu akan hancur dan bisa meledakkan dunia permukaan. Walau ledakan itu nggak akan mempengaruhi tempat Ban berada sekarang, dan dia melakukan itu tentu untuk melenyapkan dua kesatria naga sekaligus. Balik lagi ke Hadlar yang akhirnya menunjukkan wujud Choma Seibutsunya dan bisa menjatuhkan Baran.
Dai mencoba membalas dengan sihir, namun Baran menghentikan putranya karena nggak mau jika sihir Dai memicu inti hitamnya meledak. Dan karena itu Hadlar berada di atas angin hingga bisa menyerang dua kesatria naga dengan Begi Dragonnya. Tapi ternyata para kesatria naga bisa bertahan dengan Dragonic Aura mereka. Melihat Dai dan Baran hanya bertahan, Hadlar sedikit marah dan meminta ayah anak itu untuk bertarung dengan serius. Baran, Giga Break wa doushite fukushū no ichigeki o kurawashitai to wa omou. Dan di sini akhirnya terbongkar kalau Hadlar sendiri nggak tahu jika di dalam tubuhnya Ban udah menanamkan inti hitam. Karena itu Dai berusaha memberitahu Hadlar agar sang komandan iblis menghentikan pertarungan. Namun Baran melarangnya karena katanya itu nggak akan berpengaruh karena ternyata inti hitam bisa diledakkan oleh Ban dari jarak jauh. Baran lalu punya satu rencana di mana ia akan menghabisi Hadlar dan begitu inti hitamnya meledak, Baran akan mencegah ledakannya menyebar dengan Dragonic Aura. Walau Dai memperingatkan ayahnya itu terlalu berbahaya karena mereka belum tahu apakah Dragonic Aura bisa menampung semua ledakannya. Namun Baran berkata kalau Dai harus mempercayainya karena itulah satu-satunya jalan. Ia lalu menyuruh Dai pergi dari sana untuk menjauhkan teman-temannya dari ledakan inti hitam. Gak lama Baran dan Hadlar pun sama-sama bersiap mengeluarkan serangan terkuat mereka. Keduanya pun lalu beradu kekuatan dan Baran berhasil menebas kepala si Hadlar walau ternyata pedangnya nggak bisa memotong dan membunuh sang komandan iblis. Hadlar mencoba menyerang balik dengan cakar tajamnya, tapi nggak diduga Dai malah melindungi ayahnya itu dengan tubuhnya. Baran kemudian mencoba mengobati Dai sementara si Hadlar sendiri merasa aneh kenapa kepalanya nggak terpotong oleh pedang Baran. Hingga nggak diduga Kiruban lalu datang ke sana dan menjelaskan hal tersebut. Yang ternyata pedang naga iblis milik Baran menjadi tumpul karena sebelumnya ia udah membelah tubuh Kiruban di mana darah si malaikat maut mengandung panas dan tingkat asam yang tinggi hingga bisa menumpulkan pedang. Kiruban lalu meminta asistennya untuk menyembuhkan semua luka Hadlar. Dan sebelum pergi ia berkata jika Hadlar harus cepat menghabisi si Baran sebelum pedangnya bisa beregenerasi kembali. Karena itu, Hadlar bersiap lagi dengan sihirnya, sementara Baran nggak mempedulikannya karena ia sedang mengobati Dai. Baran terlihat nggak menghindari serangan Hadlar, namun ternyata Dai memaksakan diri menahan serangan tersebut. Dai lalu mengajak ayahnya itu bekerja sama agar mereka bisa mengalahkan si Hadlar. Tapi nggak diduga, Baran melakukan sesuatu pada Dai yang ternyata ia menggunakan sihir untuk membuat Dai tertidur. Setelah Dai tertidur, Baran pun bersiap melawan Hadlar habis-habisan, bahkan kemudian ia berubah dalam wujud Dragonoidnya, dan part 14 pun selesai. Oke, karena part 14 udah habis, gue undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.